banyak banget, dan terutama bahwa sampai tahun ini pun kita selalu dapat banyak kesempatan gitu untuk berkembang, menambah kreatif, ya itu harus up to date, terus kita nggak boleh stuck di situ aja gitu ya, karena Oke, kita kali ini balik lagi di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Dan seperti biasa kita hari Senin ya. Jadi kita hadir untuk menemani pagi kalian nih di program Ngobrol Apa, yang hadir setiap hari Senin tapi cuma 2 minggu sekali. Dan seperti biasa kalau kalian mendengarkan ini, artinya kalian mendengarkan lewat website kita di www.ttwr.org atau lewat aplikasi kita di Askara Radio Streaming, yang mana di sana ada chatbox kita. Kalian bisa interaksi langsung dengan yang live pada hari ini, dan di studio sudah hadir Tabita Makitan sebagai tamu, sebagai teman ngobrol ya. Kalau bahasannya di Ngobrol Apa, sebagai teman ngobrol kali ini di episode yang hadir di tanggal 14 ya. Kan tanggal 14 ya, bener ya? Oke, tanggal 14. Pak, ya. Dan seperti biasa sekarang sudah aku record secara visual. Jadi kalian bisa menyaksikan siaran ulangnya dalam bentuk video, yang pasti akan aku upload di channel Disa Plus Media pada tanggal 15 untuk sesi pertama, dan pada tanggal 22 untuk sesi yang kedua, dan untuk kedua-duanya ini akan diupload pada jam 6 sore. Oke, kalau gitu kita nggak usah lama-lama intronya ya. Tadi udah sempat ngobrol sama Ita bahwa kita terakhir kali ngobrol di Ngobrol Apa itu udah setahun yang lalu. Aku udah lupa topiknya apa. Sama-sama bulan Agustus. Iya, sama-sama bulan Agustus di tahun 2022, sekarang 2023 kita barengan lagi buat ngobrolin sesuatu yang gak kalah seru sih dari tahun-tahun yang lalu ya. Dan kali ini kita ngomongin soal ulang tahun nih. Nah, karena siapa Kak? Ulang tahunnya YTWR ya. Buat kalian yang belum tahu, jadi kita itu di bawah ini ya, di bawah naungan YTWR, dan YTWR ini baru aja ulang tahun yang ke-23 ya. Nah, dalam konteks YTWR nih, apa sih yang perlu disyukuri di ulang tahun yang 23 ini? Wah, banyak banget ya sebenarnya ya. Kalau misalnya mau disyukuri dari awal sampai 23 tahun, apalagi kalau aku sendiri kan hitungannya baru 6 tahun ya kayaknya di sini dari 2018, dan mungkin aku berbicara dari yang 6 tahun ini ya gitu. Kan dari jangka 6 tahun tuh BTW ulang tahun YTWR tanggal 6 Agustus kemarin ya. Jadi setiap Agustus tanggal 6 kita merayakannya, dan satu minggu yang lalu. Iya, dan sudah didirikan dari tahun 2000 gitu ya. Nah, yang perlu disyukur ini apalagi ngelihat 6 tahun ke belakang gitu ya, misalnya 5 tahun 6 tahun ke belakang itu kan di tengah-tengahnya ada pandemi tuh. Ya, jadi betul, ada 2020 yang ya. Kalau inget-inget waktu tahun 2021 kalau nggak salah, kita mau merayakan ulang tahun tuh nggak bisa kumpul ya. Terus kita harus lewat online aja gitu. Betul. Yang harus di ruangan masing-masing pun gitu ya. Kalau lihat itu tuh baru 2 tahun lalu ya, padahal cuma kayak udah lama banget gitu. Nah terus geser-geser 2022 akhirnya malah kita bisa gathering. Betul, gitu tahun ya. lalu ya. Tahun lalu kita bisa gathering. Ketemu. Jadi bersyukur banget setelah melihat ke belakang gitu, kita sekarang udah benar-benar keadaannya lebih baik begitu ya. Terus kita bisa ketemu pendengar lagi. Itu sebenarnya yang juga salah satu yang paling menguatkan gitu, setiap kita tahun ke tahun melihat kalau ternyata masih banyak pendengar yang terberkati dengan program-program YTWR gitu, lewat radio, lewat streaming juga ya, lewat YouTube juga ada Askara Channel dan lain-lain. Jadi kalau yang disyukur itu banyak banget, dan terutama bahwa sampai tahun ini pun kita selalu dapat banyak kesempatan gitu untuk berkembang. Misalnya aja ya dari program radio, mungkin ada bahasa-bahasa yang kita belum pernah jangkau, belum punya siaran gitu, sekarang dikasih kesempatan gitu. Jadi ya mungkin secara garis besar itu kali yang perlu kita syukuri. Jadi secara garis besar itu ya, dalam konteks tadi 6 tahun terakhir, karena kita memang sama-sama baru 6 tahun ya. Akhir 2017 betul. Akhir 2017 waktu itu kita baru masuk. Nah kalau ngomongin itu tadi yang perlu disyukuri nih, dalam konteks kita, karena kita baru sekitar 6 tahunan di sini, dan kira-kira harapan ke depan ini apa sih? Secara umum aja deh. Secara umum ya. General.
in general yang pasti supaya lebih banyak lagi lah yang bisa jangkau. Misalnya nih ya, kan kemarin-kemarin ada program khusus wanita, ada sekarang khusus pria gitu kan, anak-anak dan lain-lain, dan semoga nanti mungkin juga buat anak muda siapa tahu ada gitu kan. Jadi semoga masih banyak kesempatan-kesempatan lain lah, dan juga kita bisa tetap ngikutin perkembangan walaupun ya radio utamanya, tapi ya lewat digital media juga ya. Misalnya kita ya streaming terus juga YouTube sekarang termasuk ini acara ini ya kan, kita kencengin lagi. Nah kayaknya harapan secara umum sih gitu ya, supaya tetap konsisten aja, terus tetap berkembang menyesuaikan perkembangan masa kini. Nah tadi ngomong-ngomong soal YouTube karena berkaitan sama kita di program Ngobrol Apa. Jadi kita itu selain punya channel di Plus Media, kita di samping kita, di samping lagi di ada channel lagi satunya itu yang juga kita produksi, itu namanya Askara Channel. Nah Askara Channel itu isinya lebih segmented lagi. Buat kalian yang mungkin tertarik, langsung aja coba cari Askara Channel, pasti langsung ketemu nih di YouTube. Karena logonya huruf A, gampang banget dicari. Logonya huruf A, kalian cari aja. Warna biru. Bukan orange ya? Enggak dong, warna biru. Maaf. Backgroundnya warna abu-abu. Terus ada lagi satu channel kita namanya YTWR Official, itu juga channel YouTube kita. Tapi itu lebih ke kegiatan kantor ya, update dari kita. Jadi kalau kalian misalkan penasaran apa sih yang dilakukan sama YTWR, ada di situ apa aja sih gitu ya, itu ada di channel YTWR Official. Jadi masih ada 2 channel lagi yang kita kelola, channel YouTube ya maksudnya, selain di Plus Media yang sekarang kalian dengarkan atau kalian saksikan nih pada pagi hari ini. Jadi itu ya, ada 2 channel. Kemudian selanjutnya nih ya, 23 tahun, itu bukan waktu yang singkat ya. Nah kalau dalam ukuran manusia ini bisa dibilang dia baru lulus kuliah nih. Ya, betul. 23 ya benar. 23 itu baru lulus kuliah nih ya, dan identik dengan kalau YTWR itu bisa dibilang identik sama produksi program radio nih ya. Nah selama 23 tahun dari awal kita udah produksi program. Dan banyak banget program yang diproduksi, bisa dibilang 90-an lebih kalau nggak salah. Aku pernah ngitung. Hafal ya Pak ya? Iya. Harus di database soalnya. Ada 90-an program lebih, dan itu terus bertambah ya tiap-tiap tahunnya. Dan puji Tuhan. Nah, tapi nih menurutku kalau misalkan kita mengembangkan sesuatu selama bisa dibilang sudah puluhan tahun, dan sesuatu yang diproduksi itu dalam hal radio nih, itu pasti kan bakal menguras ide, menguras menguras pemikiran juga dan segala macamnya. Gimana sih kita bisa YTWR itu bisa mendorong staffnya untuk tetap kreatif, tetap punya ide, tetap bisa punya gagasan dan lain sebagainya untuk produksi dalam hal produksi radio nih secara khusus. Wow. Berat ya pertanyaannya ya, baik. Karena maksudnya untuk ngomongin kreatif kan maksudnya untuk kita sendiri ya, kita juga butuh inspirasi, butuh untuk selalu ngikutin yang lagi happening. Iya betul, kan masalah orang juga kan kalau kita lihat dari awal kan maksudnya program radio ini ingin sesuai nama ya, Yayasan Terang Warta Rohani. Jadi ingin mengabarkan terang kan, bukan begitu saudara-saudara. Dan juga Askara kan juga itu ya, maksudnya intinya tuh memberi cahaya dan lain-lain. Nah jadi gimana caranya supaya radio ini kan programnya bisa memberkati, bisa menginspirasi, dan dari tahun ke tahun kan setiap masalah orang juga kan berbeda-beda gitu kan. Jadi itu yang mungkin kita harus tetap update update, mengikuti persoalan apa sih yang paling sekarang mungkin dialami begitu ya, baik itu misalnya dari secara umum atau misalnya untuk wanita, anak dan segala macam. Seperti misalnya yang kita punya program parenting ya kalau nggak salah itu. Kan itu juga harus mengikuti sekarang ibu-ibu yang muda, orang-orang tua yang muda tuh gimana masalahnya apa, kan itu pasti beda dengan 10 tahun yang lalu, dan itu memang tantangan tersendiri ya, gimana kalau kita bisa langsung ke pendengar tuh sesuai dengan bisa topiknya dengan sesuatu yang update ya. Ya syukur-syukur kalau bisa menjawab kebutuhan atau mungkin bisa relatable lah sama masalah-masalah yang dialami. Nah itu memang tantangan supaya kita tetap bisa kreatif, terus juga
peka ya untuk terhadap apa yang terjadi gitu di dunia ini, nggak cuma Indonesia tapi juga mungkin secara luas gitu sih. Jadi jadi untuk menambah kreatif ya itu harus up to date, terus kita nggak boleh stuck di situ aja gitu ya, karena juga kalau ngomongin media juga berkembangnya bener-bener cepat. Iya, jadi itu harus itulah, kita nggak bisa harus mau di sini aja, harus mau open minded gitu kan, terus harus mau terus belajar. Kayaknya itu sih yang akan ku apply juga ya buat aku sendiri sebagai bagian dari TWR gitu. Oke, nah itu kan tadi bisa dibilang sesuatu yang kita mengikuti perkembangan zaman supaya tetap relate dengan kondisi perkembangan zaman yang ada ya untuk yang sekarang. Nah, kalau dalam segi lembaga sendiri nih, YTWR itu gimana sih menyikapi perkembangan yang ada? Apa yang sudah dilakukan sejauh ini? Oke. Selama 23 tahun ya ini ya. Kalau kita lihat tuh emang perjalanan yang panjang banget, dan mungkin kalau yang di sini ya, semua produser, terus konten writer dan lain-lain yang bahkan lebih lama lah dari kita di sini, yang pastinya ngerti banget gitu perkembangan dari dulu sampai sekarang gitu ya. Tapi dari untuk menyikapi perkembangan yang ada itu, ya emang mungkin ada satu yang aku singgung tadi itu open minded itu ya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, seperti kan kita setelah beberapa tahun belakangan ini kan udah ada sponsor-sponsor yang artinya langsung kesini gitu ya, visit melihat gitu, dan dari kalau misalnya dilihat dari obrolannya segala macam tuh, kita emang kadang-kadang selalu ditanya gimana nanti 5 tahun ke depan kalian mau buat apa nih gitu. Nah itu emang yang benar-benar tantangan menyikapi perkembangan. Jadi sekarang kita segala kesempatan kalau bisa kita ambil aja gitu, selama kita masih bisa, dan selama kita juga karena memang banyak yang mimpi-mimpi atau tujuan-tujuan yang masih belum tercapai, misalnya program radio yang harus menjangkau bahasa tertentu itu kan masih banyak juga kan yang di list gitu. Jadi ketika setiap ada perkembangan, setiap kesempatan, sebisa mungkin sih kita langsung ambil gitu. Oke. Dan kalau dari sudut ini jadi sharing ya, kalau lihat dari sudut pandangku, menyikapi perkembangan yang ada, contohnya ya kalian bisa nonton YouTube ini ya, karena sebelumnya YouTube kan nggak ada. Dan YouTube itu happening banget di tahun-tahun kayaknya 2014, 13 itu happening banget karena dia booming di tahun-tahun itu ya. Dan akhirnya tahun 2017 akhir lahirlah ini di Social Media nih. Di Social Media duluan ya. Ya, di Social Media duluan, dan akhirnya berkembang lagi di tahun 2021 akhir atau 2022, aku lupa, itu akhirnya ada Askara channel juga di situ untuk segmen yang berbeda ya, karena untuk segmen yang berbeda ini kalau misalkan digabung juga nanti audiensnya bingung juga, ini kok keluar betul, kayak gini, kok isinya khotbah kok beda banget ya. Nah itu jadi emang itu harus dibedakan lah ya, jadi segmen yang berbeda. Nah itu contoh salah satu gimana ya TWR itu menyikapi perkembangan nih. Streaming juga baru lah dari ya. sudut pandangku streaming juga baru. Terus di sana ada aplikasinya juga dan segala macam. Di balik layar juga mungkin secara administratif pasti ada perkembangan dari tahun 2000 sampai sekarang, itu pasti ada perkembangan, karena ya itu tadi kita harus fleksibel mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Nah, kalau misalkan kita stuck aja ya udah jalan di tempat. Ya nggak bisa berkembang. Ya, gitu ya. Akhirnya jalan di tempat gitu, karena kan kita juga pingin selalu selalu eksis ini, maksudnya di mana kita bisa selalu memberi sesuatu ke audiens kita, ke pendengar kita, maupun lewat radio, lewat media apapun ya, walaupun awalnya dulu hanya melalui radio. Iya. Itu bisa dibilang salah satu perkembangan juga ya. Iya betul. Ini jadi ngomong-ngomong di Batu ini lagi dingin-dinginnya, jadi ibu di sebelah saya ini nggak tahu kenapa minum air es terus, jadi akhirnya batuk. Maaf. Salah sendiri ya. Oke. Anyway, kita lanjut ya. Nah itu tadi cara menyikapi perkembangan nih. Oke. YTWR itu juga sudah 23 tahun. Of course kalau ngomongin dalam scale manusia tadi, di umur yang 22, 23 itu pasti temennya juga berkembang kan. Maksudnya temennya banyak gitu. Bisa dibilang secara jumlah ya.
Nah, ya TWR itu juga nih pasti. Aku yakin selama 23 tahun terakhir juga punya relasi di berbagai macam bidang lah ya. Bidang apapun itu. Nah, gimana sih ya TWR itu membangun relasi nih dengan berbagai macam pihak dengan latar belakang atau mungkin pihak-pihak yang punya andil besar dalam perkembangannya kita nih. Nah, kalau ya TWR kan memang radio ya awalnya ya. Jadi memang partnership itu pasti dengan radio-radio lokal begitu betul. Ya. Dan terus juga karena kita ini siaran atau programnya intinya adalah rohani ya untuk membangun iman begitu ya. Jadi kita pasti partnernya itu dimulai dari gereja dulu gitu. Dari gereja yang dan kebanyakan ya radio-radio komunitas itu malah yang punya atau yang mempunyai inisiatif itu juga adalah justru dari gereja seperti itu atau dari pemimpin Kristen lokal gitulah ya. Dan itu yang sampai sekarang kayaknya itu masih kita coba jaga gitu ya. Jadi setiap tahun kalau bisa kita berkembang lagi, bertemu dengan orang-orang baru gitu, dengan yang satu misi juga, satu pelayanan begitu di radio gitu. Jadi yang pasti untuk dengan gereja-gereja gitu. Kemudian radio yang pasti juga ya gitu. Ya ada Kakak Yeni ya yang pastinya hafal banget itu ya pekerjaannya sehari-hari ya mencari kira-kira radio-radio mana yang ingin berpotensi yang kita cocok gitu ya. Jadi program-programnya bisa menjangkau lebih banyak orang lagi gitu. Dan itu yang selalu kita jaga dan seturut perkembangan ya. Sekarang kan nggak hanya radio. Seperti kamu bilang tadi ada streaming, ada YouTube dan ngobrol apa ini pun juga kan salah satu ya untuk mewadahi kita memberikan edukasi yang mungkin lebih umum yang ke masyarakat. Kemarin kan ada kita sama BNN gitu ya, terus sama apalagi Sunfocus betul, terus juga yang kayaknya kalau dilihat di ngobrol apa tuh udah banyak banget topiknya pasti hafal lah ya Pak Host nih. Dari minggu lalu juga ada MNC betul media, ya. Jadi dari media yang kita punya ini semuanya ya radio ya YouTube ya streaming itu ya kita berusaha untuk bekerja sama dengan siapa aja gitu yang intinya gitu bisa memberi pesan-pesan yang inspiratif, yang edukatif juga gitu. Dulu juga sama siapa ya pemerintah tuh kayak pernah BNN. Selain itu, yang sekali ibu-ibu, saya lupa. Nah itulah ya. Lupa ya, pokoknya ada ya. Pemerintah ada beberapa kali lah ya waktu itu. Terus ya. Dan kampus-kampus juga. Kampus betul dulu sering iya. Dulu sering banget mereka mempublish, terutama kalau mereka misalkan punya event, ada konser dan segala macamnya. Jadi talk show di sini ya. Betul, talk show di Ngobrol Apa dan juga di streaming. Biasa sama Priska ya hari Senin di Askara Channel. Sorry bukan di Askara Channel tapi di Askara Streaming. Betul. Biasanya hari Senin jam 6 itu hari Senin nanti malam nih ada Priska itu biasanya juga diisi sama talk show dengan teman-teman dari kampus. Yang memang bekerja sama dan itu kan mungkin sebelumnya belum pernah kita bayangkan ya kalau misalnya kita bisa ngobrol bareng dengan berbagai banyak hal-hal yang belum kita tahu sebelumnya gitu. Jadi ya sampai sekarang tuh ya itulah yang kita coba balik lagi ke tadi, pokoknya selama kita bisa maksudnya bekerja sama gitu, selama kita juga bisa sama-sama mengedukasi ya let's go gitu. Mungkin kalau di list yang udah bekerja sama yang dari sudut pandangku ini dari program Ngobrol Apa aja itu udah banyak banget selain personal. Kalau personal itu bukan lembaga lah ya. Maksudnya kalau dari personal itu udah banyak banget, tapi dari lembaga, termasuk networking juga kan itu. Iya betul. Itu juga udah banyak banget karena di Ngobrol Apa ini bisa dibilang kita hunting narasumber dengan berbagai macam topik gitu. Yang relate atau topik yang memang lagi happening pada saat itu ya. Atau bahkan kalau misalkan memang stuck kita nggak dapet narasumber ya udah kita ngobrolin aja sendiri. Kita ngobrolin sendiri, tapi tetap juga untuk sesuatu yang tujuannya juga buat teman-teman semua yang nonton kali ini gitu ya. Oke, kalau gitu kita sudah selesai nih ya di sesi yang pertama. Thank you buat kalian yang udah dengerin secara live kali ini. Yang pasti kalian kalau dengerin kali ini pasti dengerin live lah ya, nggak mungkin nggak live. Jadi sesi pertama udah selesai dan kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua tapi setelah yang satu ini.